Assalamualaikum, mereka-mereka yang kita lihat, wah, secara keduniaan, itu sebenarnya punya kesamaan loh dengan kita. Mereka-mereka tuh yang punya mobil-mobil mewah yang kelihatannya gampang banget belinya, selebgram-selebgram yang mukanya kinclong banget kayak marmer masjid, tiap minggu jalan-jalan ke luar negeri, belanja tas LV, Gucci, ProShop, Black ID. Mereka denganmu, dengan kita, semua punya kesamaan, yaitu sama-sama punya hal yang dikeluhkan dan masih selalu punya keinginan yang ingin dicapai. Itulah sifat dasar manusia. Mereka gak akan pernah puas dan selalu punya celah untuk mengeluh. Ya mau gimana, kadang yang bikin susah hidup kita ya angan-angan kita sendiri. Buat target hidup, tapi ditentukannya oleh pencapaian orang lain. Realitasnya, karena kebanyakan target yang pengen dicapai, malah ngebuat kita minim bersyukur. Kekeh, ngejar pencapaian keduniaan. Minim banget, menyinkronkan dengan standar kemampuan. Kerjaannya cuma berangan-angan. Enak ya, kalau punya ini. Enak ya, kalau jadi seperti itu. Enak ya jadi anaknya Raffi Ahmad. Enak ya kalau jadi anak angkatnya Ruben. Coba mikir sebentar aja, apa sih susahnya segala hal di dunia ini jika Allah berkehendak? Mau buat kita kaya raya dalam sekejap. Ditemuin jodohnya akhir bulan ini. Bisa keterima dengan mudah pas lagi ngelamar kerja. Coba jawab, apa susahnya? Tapi kenapa kita dikasih jalan hidup yang sekarang? Yang sering banget kita keluhkan ini. Ya karena Allah pengen menguji. Sampai di mana kekuatan iman kita sejauh apa yakin kita kepadanya. Coba angan-angannya diganti. Alhamdulillah walaupun begini, aku masih bisa tertib sholat 5 waktu. Bisa tetap hadir amrin jami. Tetap bisa mengeluarkan infak. Bisa sodako. Susah emang punya pemikiran kayak gitu. Tapi bukan berarti gak bisa kan. Kadang mindset kita masih duniawi banget. Jadi apa-apa indikator penilaiannya masih urusan keduniaan. Nggak akan pernah puas di dunia. Gaji sebanyak apapun tetap ngerasa kurang. Kalau indikator penilaiannya nggak ngelibatin urusan akhirat. Kadang kita suka iri. Ngeliat temen kita yang udah sukses secara keduniaan. Bisa beli apa aja yang dia mau. Tapi di balik itu juga bikin dia jadi jarang kelihatan di masjid. Kalau kayak gitu apa yang dibanggain dari sebuah pencapaian? Terlebih semua itu membuat kita lalai sama Allah. Kalau kebanggaan apa yang didapat? Menurut aku indikator pencapaian yang bikin iri itu bukan hanya dari gaji dan kenyamanan. Tapi yang bisa menjawab pertanyaan besar. Pencapaian itu dari segi waktu dan income makin bikin kita lancar ibadah apa enggak. Kalau malah bikin jauh apa yang dibanggain. Ini iri tuh sama orang-orang yang sebab kerjaannya, sebab pencapaian-pencapaiannya. Jadi malah rajin ibadahnya, kenceng sodakohnya, kuat pembelaannya, gemar berbaginya. Gampang bantu orang, itu indikatornya. Termotivasi soal keduniaan itu sah-sah aja. Tapi jangan jomplang. Selalu iri ngelihat orang sukses sama bisnis dan usahanya. Tapi sama sekali enggak pernah iri sama orang yang bisa sholat 2 rakaat sebelum sholat wajibnya. Enggak pernah iri sama mereka-mereka yang enggak pernah tinggal sholat 8 rakaat di waktu duha. Harusnya sebuah pencapaian keduniaan itu bisa jadi alasan besar bersyukur sama Allah. Bukan malah bikin songong dengan bilang, ini semua berkat kerja kerasku. Kecil amat bos. Itu apa yang kita punya sekali kebakaran juga habis, gak ada bekas. Dikasih gempa kesiram tsunami juga rata sama tanah. Yang dibawa apa sih dari dunia ini? Amal. Mari kita tutup podcast kali ini dengan sebuah doa. Ya Allah, kalaupun Engkau memberi aku cukup, bahkan berlebih. Tapi, jadikan aku tetap selalu mengingatmu dan menjadikanmu alasan dalam setiap aktivitasku. Jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa, like, komen, and share dan subscribe channel ini. Assalamualaikum, alhamdulillahi jazahumullahu khairul.